Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, yuk di subscribe karena dukungan kamu akan sangat berarti ya pastinya untuk Sora. Dan jangan lupa main-main juga ke channel pertamanya Sora di Sora and Tarot. Dan untuk yang sudah mendukung, makasih. Oke, hari ini kita mau lihat tentang sebuah tema pembacaan. Perubahan-perubahanmu yang tak dia duga. Jadi banyak dari kalian yang mungkin sekarang sudah mengalami banyak sekali perubahan dan ternyata tidak terduga-duga ya. Dan apa yang orang ini rasakan, oke? Perubahan-perubahanmu yang tak dia duga. Oke, kita mau lihat dulu. Yang pertama, kalau saya lihat ya, dia adalah seseorang yang mungkin saja kamu pernah kerja sama dia, pernah kerja bareng sama dia, pernah ada project bareng sama dia. Artinya kamu pernah ada urusan bisnis atau urusan kerjaan dengan orang ini. Kalau Sora lihat ya. Jadi ada urusan yang menimbulkan tentang keuangan juga bisa. Misalnya bisa saja kamu beli barang dari dia atau dia beli barang dari kamu, dia sewa jasa kamu atau kamu sewa jasa dia. Atau kalaupun tidak, kamu dikenalkan oleh temanmu yang dari tempat kerjaan atau ada project bareng. Oke? Dan dia juga adalah seseorang yang kalau bekerja itu lebih suka bekerja dalam timnya, jadi saling support gitu loh, daripada bekerja dengan sendirian. Oke? Yang kedua, orang ini juga adalah orang yang bisa saja punya hubungan yang menggantung sama kamu ya. Ada yang punya hubungan menggantung dengan kamu, ada yang mungkin dibilang masih berpasangan tapi tidak pernah ada kata-kata resmi untuk berpasangan, tapi udahan juga nggak bener-bener ada kata-kata udahan gitu ya. Jadi sebenarnya kamu bisa saja sedang atau pernah punya dalam hubungan yang menggantung dengan orang ini, hubungan tuh yang tidak jelas ya. Dan kalau soal di sini banyak yang cenderung kadang pasif ketika ada suatu masalah, dia tidak menindaklanjuti masalah tersebut. Oke? Dan kalau Sora lihat, orang ini adalah orang yang pernah meninggalkan luka ke kamu, pernah mengecewakan kamu, itu bisa ya. Dan orang ini adalah orang yang lebih banyak memakai logika daripada perasaannya ya. Jadi pemikiran dia itu lebih mendominasi daripada perasaan dia. Sebentar, Sora belum siap. Selain daripada itu, orang ini juga adalah orang yang mungkin saja sudah cukup lama ya, sedang atau sudah cukup lama hiatus atau tidak berkomunikasi sama kamu dan break ya, menarik diri, diem aja. Mungkin ketika kamu kontak juga dia nggak respon, dia nggak bales, dia ngilang, dia seperti diem aja, itu juga ada ya. Nah, tapi sebenarnya kalau yang Sora lihat, orang ini itu pernah dekat sama kamu langsung pada pandangan pertama tuh langsung kayak suka, saling cinta. Tapi ini juga bisa mengindikasikan ya bahwa dia bisa saja masih punya sebuah perasaan cinta, atau mungkin saja dia bisa masih punya sebuah perasaan sayang ke kamu. Itu sangat memungkinkan. Oke? Sekarang kita mau lihat perubahan-perubahan apa sih yang sekiranya mungkin dia lihat, dia tahu, dia perhatikan, dia stalking, dia dengar, dia amati, atau apapun itu yang terjadi sama kamu yang ternyata membuat dia cukup kaget karena tidak dia duga-duga ya. Tapi sebelumnya kita akan coba untuk lebih mendalami ciri-ciri dari siapa sih sebenarnya orang ini. Oke, sebentar, Sora lagi ambil kartu lain ya. Ciri-ciri lain dari orang ini adalah orang ini bisa saja seseorang yang memakai kacamata ya. Dia itu memakai kacamata, bisa saja memang kacamata biasa ataupun sering banget pakai kacamata hitam ya untuk menghalau sinar matahari. Atau bisa juga dia pakai kontak lens ya. Orangnya itu sangat suka sama terhadap segala sesuatu yang berbentuk keindahan ya. Tapi orangnya juga sebenarnya adalah seseorang yang ada sisi rapuh di dalam dirinya dia. Orangnya kelihatan menarik itu ya, tapi sebenarnya juga adalah ada sisi yang rapuh di dalam dirinya dia. Ember itu sering sekali
ya, dipenuhi oleh banyak sekali air. Air disimbolkan dengan banyak sekali perasaan. Artinya orang ini itu cenderung banyak sekali memendam perasaan-perasaan dia. Jadi kalau ada perasaan-perasaan tertentu gitu ya, akan dia simpan atau tidak dia ungkapkan secara semuanya tipenya ya. Jadi kayak ditahan, dipendam. Jadi kamu juga kalau mau tahu perasaan dia atau apa, mungkin harus banyak menggali, harus banyak bicara gitu loh. Cenderung menahan perasaannya dia sendiri ya. Orang ini itu banyak membawa beban di punggungnya dia. Ya, ada banyak hal yang masih dia bawa ya, entah mungkin tanggung jawab atau masih ada yang mungkin belum move on dari masa lalu juga ada ya. Dan seperti orang yang juga merasa segala sesuatu tuh harus penuh dengan persiapan ya. Dia selalu harus merasa punya persiapan dan perbekalan dalam segala hal apapun yang mau dia jalani. Ya, jadi masih banyak mungkin unfinished bisnis dari masa lalu yang masih dia bawa-bawa, dan tanggung jawab yang masih membebankan dia itu juga ada ya. Mobil ya, bisa saja memang dia memakai kendaraan mobil atau dia bekerja dalam industri permobilan atau yang berhubungan dengan mesin, mobil, kendaraan, transportasi itu ada. Sekarang kita mau lihat perubahan apa yang tadi Sora bilang ya, dia lihat, dia perhatikan, tidak terduga-duga ternyata terjadi sama kamu. Yang pertama, banyak dari kalian yang dia merasa melihat bahwa kamu sepertinya sudah mulai untuk move on. Sudah mulai untuk melihat dari sisi lain segala sesuatunya. Artinya di sini mulai ada yang dia lihat kamu sudah mulai berpikir yang lebih jauh. Ya, karena mungkin ada perencanaan yang kamu lakukan dan perubahan-perubahan yang kamu harapkan. Jadi kalau Sora lihat di sini, yang tadinya mungkin kamu lebih gampang stres, emosi, marah dan sebagainya, sekarang sudah mulai seperti terilis untuk lebih fokus ke masa depan. Itu ada, ya. Dan di sini lebih banyak kalian itu sekarang yang dia lihat adalah lebih banyak seperti menutup diri. Menutup dirinya itu bukan berarti menutup diri dari orangnya, tapi dalam artian lebih bijaksana dalam menimbang apa yang orang lain boleh tahu, apa yang tidak. Lebih banyak perenungan, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang membawa diri itu jadi lebih positif. Mungkin ada yang belajar spiritual, mungkin ada yang belajar meditasi, mungkin banyak yang lebih merenungkan banyak soal ke nilai-nilai kerohanian atau keagamaan lebih jauh. Artinya kalian itu terlihat sebagai orang yang lebih banyak melihat ke dalam, lebih banyak introspeksi, lebih banyak pemikiran-pemikiran mau ke depannya tuh mau kayak gimana sih ke dalamnya gitu loh. Jadi dia melihat seperti kalian tuh menjadi sosok yang setelah banyak mungkin kekecewaan atau disakiti, justru menjadi sosok yang tampil dengan lebih bijaksana ya, tidak banyak bicara tapi lebih berhati-hati. Tapi di satu sisi dia melihat kalian itu menjadi sosok yang lebih menarik, lebih punya daya tarik tersendiri, yang dia melihat bahwa perubahannya adalah ternyata justru semakin dia melihat atau mungkin mendengar kamu ternyata semakin dalam tanda kutip oke gitu ya, yang sehingga membuat kamu tuh lebih banyak dilirik atau didekati oleh yang lain yang tidak dia duga ya. Mungkin dia pikir kayak udahlah nanti kalau aku pisah juga dia nggak ada yang lain. Oh ternyata tidak gitu. Ternyata setelah kamu dia tinggal pun gitu loh ya, banyak kok yang lain yang cukup banyak mau mendekati kamu ya, atau tertarik sama kamu gitu loh. Itu yang dia lihat, yang tidak dia duga. Dia pikir kayak nggak mungkin lah, mungkin yang ngedeketin dia cuma aku aja. Oh ternyata tidak, banyak yang lain yang ternyata berusaha mendekati. Mungkin ada yang dia dengar dari teman kamu dan sebagainya. Kalau kamu sudah ada yang deketin yang lain, atau sekedar lihat dari postingan kamu sekarang lebih banyak yang like, lebih banyak yang komen, lebih banyak yang follow kayak gitu ya. Perubahan-perubahan apa yang ternyata tak terduga dia lihat dari kamu. Sekarang kamu punya jauh vibrasi yang lebih positif. Ya, kamu lebih banyak positif. Jadi mungkin dulu lebih suka galau, mungkin tulis-tulis yang galau-galau di postingannya, denger sharing lagunya yang galau-galau. Sekarang lebih kepada ke arah yang positif. Ya, nulis yang positif, sharing yang positif gitu ya. Secara vibrasi juga ada yang setelah men-stalking kamu lihat kamu lebih positif sekarang ya. Jadi pengalaman mengajarkan kamu untuk menjadi lebih positif. Dia melihat
Dia pikir kalau sampai dia tinggal, ya, kamu akan down, jadi lebih negatif dan sebagainya. Ternyata tidak. Yang tidak dia duga, kamu malah merubah pengalaman buruk itu jadi sesuatu yang positif, yaitu pembelajaran. Ya. Dan kamu, yang dia pikir kalau setelah kamu sakit dan kecewa, kamu tidak akan mau membuka diri untuk orang lain lagi, gitu loh ya, akan menutup diri dan sebagainya. Kamu memang menjadi lebih bijaksana, kamu memang menjadi lebih berhati-hati. Tapi kalau yang dia lihat, kamu justru lebih membuka diri kamu terhadap dunia luar, terhadap kesempatan, terhadap orang lain, terhadap banyak hal. Ya, jadi mungkin dari kalian yang sebelumnya banyak yang introvert, gak mau bergaul, gak mau keluar, sekarang kalian lebih kepada terbuka terhadap kesempatan, terhadap exploring, terhadap banyak hal. Dan kalian juga terlihat sekarang bisa berubah untuk menjadi lebih balance. Dulu banyak yang mungkin fokus banget ya, kerja terus, gak pernah punya waktu untuk personal life. Mungkin dia juga sama ini punya waktu untuk ketemu sama kamu atau komunikasi sama kamu juga susah karena terlalu sibuk. Sekarang lebih terlihat ada sisi lain dari kamu. Kamu lebih terlihat punya balancing, punya keseimbangan antara bekerja, bermain, dan istirahat. Hidup kamu lebih balance. Dulu mungkin kalau yang kerja mulu, kalau yang main-main mulu, kesannya kayak nggak pernah serius ya, kayak kesannya gabut, nggak pernah kerja. Ya. Sekarang kayak kamu sudah tahu memposisikan diri kamu kayak ngasih porsi, oh ini untuk kerja, oh ini untuk main, oh ini untuk istirahat, ya. Jadi otomatis ketika itu balance, vibrasinya juga akan jadi lebih positif. Dan justru dia melihat kamu sekarang lebih banyak tertawa, lebih banyak kebahagiaan yang terlihat dari kamu, ya. Jadi kayak dulu mungkin kamu yang tadi Sora bilang sering galau, sering sedih, sering nangis, sering baper. Sekarang enggak, gitu loh. Kamu bisa berubah menjadi sosok yang justru lebih ceria, tertawa, positivity, mencoba untuk gini loh, daripada bermuram terus, bersedih terus gitu ya. Malah justru lebih baik kayak lebih positif aja sekarang. Lebih banyak tertawa untuk membahagiakan diri kamu sendiri daripada menangisi hal-hal yang tidak perlu. Kamu juga punya lebih banyak kesabaran, ya. Mungkin dulu ya banyak yang sering kayak, wah kalau ada apa-apa reaktif banget. Kalau dia nggak balas chatting langsung kamu kejar, dia nggak telepon diteleponin terus-terusan. Sekarang kamu jadi lebih sabar, gitu loh ya. Jadi lebih sabar, jadi lebih tenang, jadi lebih nggak emosional, ya. Dan dia bisa melihat ya secara spiritual, yang tadi Sora sudah bilang, banyak dari kalian yang secara spiritual itu lebih punya suatu koneksi spiritual yang lebih baik. Ketika koneksi spiritual lebih baik, kamu akan lebih punya positivity yang lebih baik juga, ya. Dan lebih kayak berserah sama yang di atas, lebih punya hubungan yang baik sama yang di atas, ya. Dan kamu sekarang banyak yang seperti mencoba untuk melakukan hal-hal baru. Banyak yang di sini mencoba untuk lebih berinisiatif, ya. Jadi kalau ada masalah, dulu mungkin kamu banyak kan diemin, kamu sekarang lebih punya inisiatif untuk menyelesaikan masalah, lebih punya inisiatif untuk nyoba sesuatu yang baru. Dia melihat kamu menjadi seseorang yang dulu mungkin sangat pasif, mellow. Jadi kayak ada perubahan yang tidak terduga tuh jadi opposite-nya atau lawan arahnya. Nah, jadi ketika hal-hal positif ini terjadi sama hidup kamu, justru yang akan terlihat adalah kamu pasti akan jadi pribadi yang lebih menarik. Oke. Dan kamu sekarang berpikiran lebih terbuka, berpikiran sudah lebih dewasa, tidak lagi egois. Dan kalau Sorat di sini, banyak dari mereka yang melihat kamu tuh banyak perubahan untuk banyak belajar ya. Jadi memang benar-benar kayak nggak mau ya menjadikan proses sedih dan kecewa itu malah jadi sesuatu yang buruk. Jadi lebih banyak di sini proses pembelajaran yang Sora lihat ya. Kamu pergunakan waktu kamu untuk belajar. Banyak sekali dari kalian yang membersihkan energi kalian. Jadi kamu terlihat banget sudah mulai bersih-bersih dari hidup kamu, ya. Segala sesuatu yang negatif dan toksik mulai kamu tinggalkan. Jadi dulu mungkin dia berpikir kamu nggak akan bisa lepas dari dia, kamu nggak akan bisa lepas dari hal-hal yang toksik karena sudah bucin dan sebagainya. Ternyata bisa. Ya, benar-benar bisa dibersihkan. Ya, kalau benar-benar bisa dilupakan, dilupakan. Mungkin postingan-postingan sama dia pun udah kamu bersihin gitu ya, kamu hapus gitu ya. Dan banyak dari kalian yang terlihat sekali mengejar mimpi-mimpi kalian, ya. Yang dia lihat kayak dulu mungkin kalian negatif dan tidak berpikir untuk merealisasikan impian kalian. Jadi misalnya ada yang kepengen
nyenengin orang tuanya, ngajak orang tuanya jalan-jalan dan sebagainya. Dan sekarang dia mulai melihat bahwa kamu mulai bisa mewujudkan segala impian itu. Oke. Kita akan mau lihat sebenarnya secara quick aja apa yang sebenarnya dia rasakan setelah melihat perubahan-perubahan yang tidak terduga di kamu. Bentar ya. Apa yang sebenarnya dia rasakan. Oke. Nah, sekarang setelah melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang tidak terduga, dia sekarang malah jadi menginginkan kamu. Ya. Dia menginginkan kamu. Dia masih merasakan koneksi di antara kalian meskipun kalian berjauhan. Dan banyak sekali lagu-lagu yang mengingatkan dia soal kamu. Oke. Dan dia masih berharap kalau suatu hari kamu akan memaafkan dia. Jadi kalau soal di sini sudah jelas bahwa orang ini masih pengen kamu, pingin balik ke kamu suatu hari nanti, dan yang pasti adalah untuk datang untuk minta maaf sama kesalahan yang pernah dia lakukan. Karena dia menyesali juga dia banyak berbohong sama kamu. Ya, jadi kalau soal ya sudah jelas, kelihatan langsung bahwa dia kepingin datang untuk minta maaf sama kamu. Apa yang akan terjadi ke depannya? Itu kan masih ada daya tarik kamu ke dia, ya, yang membuat dia itu masih pingin. Karena gini, semakin perubahan kamu makin baik, akan semakin membuat dia itu semakin kepingin adanya sebuah pergerakan ke kamu, gitu loh. Semakin jelas kalau dia pingin pingin membina lagi lah ya sesuatu hubungan sama kamu. Sih, dia akan lebih menunjukkan bahwa kali ini aku lebih pingin ngusahain kamu nih, lebih pingin nunjukin bahwa kita mungkin masih bisa melakukan sesuatu sama hubungan ini. Itu yang Sora lihat. Udah jelas, ya, udah jelas kelihatan kalau dia mau datang untuk minta maaf, ya. Hanya kan untuk itu semua juga dia memerlukan untuk persiapan secara pikiran dan sebagainya, ya. Dan sambil terus mengamati kamu sih. Oke. Masih banyak yang terus stalking situasi dan kondisi dan keadaan kamu. Kita akan keluarkan angka ya, tanggal yang bisa saja berarti tanggal sesuatu tentang menghubungi kamu lagi, ya, atau mungkin tanggal kalian jadian, tanggal kalian pertama kali komunikasi, tanggal kalian ulang tahun, tanggal dia ulang tahun, tanggal dia akan hubungin kamu, tanggal kalian terakhir komunikasi. Oke. Ada 29, 15, Sora akan keluarkan 5 angka ya, 29, 15, 21, 12. Wow, angka dua-duanya banyak sekali. Dan satu lagi dari 2, tuh kan. Oke, cek itu dulu tanggalnya. Untuk sekarang mungkin aku mau pakai Sio ya. Oke. Biar ada sedikit perubahan. Selingan aja ke Sio. Oke. Naga. Kerbau. Kuda. Anjing. Kambing. Ini udah nggak kelihatan tulisannya, cuma kata naga lagi. Wow, naga cukup dominan ya. Dan macan. Ya, dicek ya sionya dia apa. Kalau bingung kamu bisa Google sih kalau sio ya. Dan sekarang untuk alfabetsnya, kita mau coba lihat alfabets. H, Z-nya 2, M, D, M, W, X, W, H, J, I, B, dan Q. Dicek ya nama kota, nama tempat, nama plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya.
Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, seorang minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Untuk personal reading dan hal lainnya, pembelian barang dan sebagainya, linknya ada di kolom deskripsi bawah. Sampai kita ketemu, bye.